Renu Rana Rana. Akhenaten adalah Firaun dari dinasti ke-18 Kerajaan Baru Mesir. Ia juga dikenal sebagai Akhenaton atau Ikhnaton dan juga Khenaten, yang semuanya diterjemahkan menjadi berhasil bagi atau sangat berguna bagi Dewa Aten. Akhenaten memilih nama ini untuk dirinya sendiri setelah ia memeluk agama Aten. Sebelum memeluk agama ini, ia dikenal sebagai Amenhotep IV atau Amenophis IV. Ia adalah putra Amenhotep Derwese dan istrinya Tie, suami Ratu Nefertiti dan ayah dari Tutankhamun, oleh istri yang lebih rendah bernama Laodikia dan istri Tutankhamun, Ankhesenamun. Pemerintahannya sebagai Amenhotep IV berlangsung selama 5 tahun, dan selama itu ia mengikuti kebijakan ayahnya dan tradisi keagamaan Mesir. Akan tetapi, pada tahun kelima, ia mengalami transformasi keagamaan yang dramatis, mengubah pengabdiannya dari pemujaan Amun menjadi pemujaan Aten, dan selama 12 tahun berikutnya menjadi terkenal sebagai raja sesat yang menghapuskan ritual keagamaan tradisional Mesir dan melembagakan agama negara monoteistik pertama yang dikenal di dunia, dan menurut beberapa orang, monoteisme itu sendiri. Pemerintahannya dikenal sebagai periode Amarna karena ia memindahkan ibu kota Mesir dari lokasi tradisional di Thebes ke kota yang didirikannya, Akhetaten, yang kemudian dikenal sebagai Amarna, juga Tel El Amarna. Periode Amarna adalah era paling kontroversial dalam sejarah Mesir dan telah dipelajari, diperdebatkan, dan ditulis lebih banyak daripada periode lainnya. Amenhotep IV mungkin pernah menjadi rekan bupati ayahnya, Amenhotep III, dan telah dicatat bahwa cakram matahari yang dikenal sebagai Aten ditampilkan pada sejumlah prasasti dari periode pemerintahan raja sebelumnya. Aten bukanlah orang baru dalam pemerintahan Akhenaten, dan sebelum pertobatannya hanyalah salah satu aliran sesat di antara banyak aliran sesat di Mesir kuno. Perlu dicatat bahwa aliran sesat tidak memiliki arti yang sama dalam hal ini seperti yang ada saat ini. Dewa-dewa dan praktik berbagai aliran sesat semuanya mewakili tujuan yang sama, harmoni dan keseimbangan abadi. Amenhotep III memerintah atas wilayah yang para pendetanya yang berpusat pada Dewa Amun telah tumbuh dengan pesat selama berabad-abad. Pada saat Amenhotep IV berkuasa, para pendeta Amun hampir setara dengan keluarga kerajaan dalam hal kekayaan dan pengaruh. Sejarawan Lewis Spence menulis, kecuali Ra dan Osiris, penyembahan Amun lebih luas penyebarannya dibandingkan dengan dewa-dewa lain di lembah Nil. Namun keadaan di balik pertumbuhan pemujaannya menunjukkan bahwa penyebar luasannya dilakukan melalui propaganda politik dan bukan propaganda agama. Pada masa pemerintahan Amenhotep IV, kultus Amun memiliki lebih banyak tanah daripada milik raja. Pada tahun kelima masa pemerintahannya, Amenhotep IV melarang agama Mesir kuno dan menyatakan dirinya sebagai perwujudan hidup dari satu dewa maha kuasa yang dikenal sebagai Aten. Dan pada tahun ke-9, ia telah menutup semua kuil dan melarang praktik keagamaan. Sejarawan Barbara Watterson menulis, pada tahun ke-9 masa pemerintahannya, Akhenaten telah melarang dewa-dewa lama Mesir dan memerintahkan kuil-kuil mereka ditutup. Masalah yang sangat serius, karena lembaga-lembaga ini memainkan peran penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial negara tersebut. Penganiayaan agama merupakan hal baru,
bagi orang-orang Mesir yang selalu menyembah banyak dewa dan selalu siap untuk menambahkan dewa-dewa baru ke dalam jajaran dewa. Namun, Atenisme adalah agama yang sangat eksklusif, yang terbatas pada keluarga kerajaan, dengan raja sebagai satu-satunya perantara antara manusia dan dewa. Amenhotep IV memindahkan pusat kekuasaannya dari istana tradisional di Thebes ke istana yang ia bangun di kota yang didirikannya, Akhetaten, mengubah namanya menjadi Akhenaten, dan meneruskan reformasi keagamaan yang menyebabkan ia dibenci sebagai raja sesat oleh beberapa penulis di kemudian hari, namun dikagumi sebagai pejuang monoteisme oleh sebagian penulis lainnya. Beberapa sejarawan memuji reformasi Akhenaten sebagai contoh pertama monoteisme dan manfaat kepercayaan monoteistik. Tetapi, reformasi ini sama sekali tidak bermanfaat bagi masyarakat Mesir saat itu. Sejarawan Duran misalnya menulis bahwa reformasi Akhenaten adalah ekspresi monoteisme pertama yang menonjol 700 tahun sebelum Yesaya dan kemajuan yang mencengangkan atas dewa-dewa suku kuno. Namun, dewa-dewa suku kuno Mesir tersebut telah mendorong perdamaian, keharmonisan, dan pengembangan salah satu budaya kuno terhebat yang pernah dikenal dunia. Politeisme bangsa Mesir kuno mendorong pandangan dunia yang menekankan perdamaian dan keseimbangan, dan toleransi beragama tidak dianggap sebagai masalah. Bahkan tidak ada satu kata pun yang secara langsung berhubungan dengan konsep toleransi beragama dalam teks-teks Mesir kuno. Namun, ciri khas dari setiap sistem kepercayaan monoteistik adalah bahwa ia mendorong kepercayaan bahwa agar ia benar, sistem-sistem lain harus salah. Penekanan untuk menjadi satu-satunya penentu kebenaran hakiki ini mengarah pada intoleransi terhadap kepercayaan lain dan penindasan terhadap mereka. Inilah yang terjadi di Mesir. Nama-nama dewa Amun dan dewa-dewa lainnya dipahat dari monumen-monumen di seluruh Mesir. Kuil-kuil ditutup dan praktik-praktik lama dilarang. Ahli Mesir kuno Zahihawas menulis, pada masa pemerintahan Akhenaten ini, ada kampanye untuk menghapus nama dewa selain Aten, khususnya Amun, dari monumen-monumen Mesir. Hal ini dilakukan dengan kekerasan. Hieroglif dirobek secara brutal dari dinding kuil dan makam. Hal ini mungkin dilakukan setidaknya sebagian oleh para ikonoklas yang buta huruf, yang mungkin mengikuti perintah raja mereka. Akhenaten melakukan revolusi keagamaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Mesir. Para pendeta Amun yang punya waktu dan sumber daya menyembunyikan patung dan teks dari para penjaga istana yang dikirim untuk menghancurkannya, lalu meninggalkan kompleks kuil mereka. Akhenaten menahbiskan pendeta baru, atau sekadar memaksa pendeta Amun untuk mengabdi pada monoteisme barunya dan menyatakan dirinya dan ratunya sebagai dewa. Firaun sebagai pelayan para dewa dan diidentifikasikan dengan dewa tertentu, paling sering Horus, merupakan praktik umum dalam budaya Mesir kuno. Tetapi tidak seorang pun sebelum Akhenaten yang menyatakan dirinya sebagai dewa yang sebenarnya. Sebagai dewa, ia tampaknya merasa bahwa urusan negara berada di bawahnya dan berhenti memenuhi tanggung jawabnya. Salah satu dari banyak hasil yang tidak menguntungkan dari reformasi agama Akhenaten adalah pengabaian kebijakan luar negeri. Dari dokumen dan surat-surat pada masa itu, diketahui bahwa negara-negara lain yang sebelumnya merupakan sekutu menulis surat berkali-kali untuk meminta bantuan Mesir dalam berbagai urusan, dan sebagian besar permintaan ini diabaikan oleh raja yang didewakan itu. Mesir adalah negara yang kaya dan makmur pada saat itu, dan telah tumbuh dalam kekuasaan secara bertahap sejak sebelum masa pemerintahan Ratu Hatshepsut. Hatshepsut dan para penerusnya, seperti Tutmosis III, menggunakan pendekatan diplomasi dan aksi militer yang seimbang dalam berurusan dengan negara-negara asing. Akhenaten memilih
untuk mengabaikan apa yang terjadi di luar perbatasan Mesir dan, tampaknya, sebagian besar hal di luar istananya di Akhetaten. Watterson mencatat bahwa Ribadi, Rib Hadda, Raja Byblos, yang merupakan salah satu sekutu Mesir yang paling setia, mengirim lebih dari 50 surat kepada Akhenaten untuk meminta bantuan dalam melawan Abdi Ashirta. Juga dikenal sebagai Aziru, dari Amor, Amurru. Tetapi semua ini tidak dijawab dan Byblos hilang ke Mesir. Tushratta, Raja Mitanni, yang juga merupakan sekutu dekat Mesir, mengeluh bahwa Amenhotep III telah mengiriminya patung-patung emas, sementara Akhenaten hanya mengirim patung-patung berlapis emas. Surat-surat Amarna, surat-surat yang ditemukan di kota Amarna antara raja-raja Mesir dan raja-raja negara asing, yang memberikan bukti kelalaian Akhenaten, juga menunjukkan bahwa dia memiliki kepekaan yang tajam terhadap kebijakan luar negeri ketika situasi menarik baginya. Dia menegur keras Abdi Ashirta atas tindakannya terhadap pribadi dan atas persahabatannya dengan orang Het yang saat itu merupakan musuh Mesir. Hal ini tidak diragukan lagi, lebih berkaitan dengan keinginannya untuk menjaga persahabatan negara-negara penyangga antara Mesir dan Tanah Hati, misalnya Kanaan dan Suriah, yang berada di bawah pengaruh Abdi Ashirta, daripada rasa keadilan atas kematian Ribadi dan perebutan Byblos. Tidak diragukan lagi bahwa perhatiannya terhadap masalah ini melayani kepentingan negara, tetapi karena masalah serupa lainnya diabaikan, tampaknya ia hanya memilih situasi yang menarik baginya secara pribadi. Akhenaten membawa Abdi Ashirta ke Mesir dan memenjarakannya selama setahun hingga serangan bangsa Het di utara memaksanya untuk dibebaskan. Tetapi tampaknya ada perbedaan mencolok antara surat-suratnya yang membahas situasi ini dan surat-surat raja lainnya tentang masalah serupa. Meskipun ada contoh-contoh Akhenaten yang mengurusi urusan negara, ada lebih banyak lagi yang mendukung klaim ketidakpeduliannya terhadap apapun selain reformasi agama dan kehidupan di istana. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa ini adalah poin yang diperdebatkan dengan sengit di antara para sarjana, seperti halnya seluruh periode Amarna yang disebut pemerintahan Akhenaten. Sebagian besar bukti, baik dari surat-surat Amarna maupun dari dekrit Tutankhamun di kemudian hari, serta indikasi arkeologis, dengan kuat menunjukkan bahwa Akhenaten adalah penguasa yang sangat buruk sejauh menyangkut rakyat dan negara-negara bawahannya dan pemerintahannya. Dalam kata-kata Hawass, adalah rezim yang berfokus ke dalam yang telah kehilangan minat pada kebijakan luar negerinya. Bukti apapun yang menunjukkan bahwa Akhenaten melibatkan dirinya dalam masalah di luar kotanya, di Akhetaten, selalu kembali ke kepentingan pribadi daripada kepentingan negara. Hawass menulis, akan tetapi Akhenaten tidak meninggalkan sisa wilayah negaranya dan hanya tinggal di Akhetaten. Ketika ia membangun kotanya, ia juga memerintahkan agar serangkaian prasasti batas dipahat di tebing-tebing yang mengelilingi lokasi tersebut. Di antaranya, prasasti-prasasti tersebut menyatakan bahwa jika ia meninggal di luar kota asalnya, jasadnya harus dibawa kembali dan dikuburkan di makam yang sedang dipersiapkan untuknya di tebing-tebing timur. Ada bukti bahwa sebagai Amenhotep IV, ia melaksanakan proyek-proyek pembangunan di Nubia, dan terdapat kuil-kuil untuk Aten di Memphis dan Heliopolis, dan mungkin juga di tempat-tempat lain. Kehidupan di istananya di Akhetaten tampaknya menjadi perhatian utamanya. Kota itu dibangun di tanah perawan di tengah Mesir yang menghadap ke timur, dan diposisikan dengan tepat untuk mengarahkan sinar matahari pagi ke kuil dan pintu masuk. Kota itu ditata sejajar dengan sungai, batas-batasnya ditandai dengan prasasti yang diukir di tebing yang mengelilingi situs tersebut.
raja sendiri bertanggung jawab atas rencana induk yang signifikan secara kosmologis ini. Di pusat kotanya, raja membangun istana penerimaan resmi tempat ia dapat bertemu dengan pejabat dan pejabat asing. Istana tempat ia dan keluarganya tinggal berada di utara dan jalan mengarah dari kediaman kerajaan ke istana penerimaan. Setiap hari, Akhenaten dan Nefertiti berprosesi dengan kereta perang mereka dari satu ujung kota ke ujung lainnya, mencerminkan perjalanan matahari melintasi langit. Dalam hal ini, seperti dalam banyak aspek lain, kehidupan mereka yang telah sampai kepada kita melalui seni dan teks. Akhenaten dan Nefertiti dilihat, atau setidaknya melihat diri mereka sendiri, sebagai dewa dalam hak mereka sendiri. Hanya melalui merekalah Aten dapat disembah. Mereka berdua adalah pendeta dan dewa. Seni yang dirujuk Hawas merupakan penyimpangan penting lainnya dari periode Amarna, dari era Mesir sebelumnya dan setelahnya. Tidak seperti gambar-gambar dari dinasti lain dalam sejarah Mesir, seni dari periode Amarna menggambarkan keluarga kerajaan dengan leher dan lengan yang memanjang serta kaki yang kurus. Para ahli berteori bahwa mungkin raja menderita kelainan genetik yang disebut sindrom Marfan, yang menjadi penyebab penggambaran dirinya dan keluarganya yang sangat kurus dan tampak bertubuh tidak proporsional. Namun, alasan yang lebih masuk akal untuk gaya seni ini adalah kepercayaan agama sang raja. Aten dipandang sebagai satu-satunya dewa sejati yang memimpin dan merasuki semua makhluk hidup. Ia digambarkan sebagai cakram matahari yang sinarnya berakhir di tangan yang menyentuh dan membelai mereka yang ada di bumi. Mungkin dengan demikian, pemanjangan figur-figur dalam gambar-gambar ini dimaksudkan untuk menunjukkan transformasi manusia ketika disentuh oleh kekuatan Aten, prasasti Akhenaten yang terkenal, yang menggambarkan keluarga kerajaan, memperlihatkan sinar Aten menyentuh mereka semua, dan masing-masing dari mereka, bahkan Nefertiti, digambarkan dengan panjang yang sama seperti raja. Menganggap gambar-gambar ini sebagai gambaran realistis dari keluarga kerajaan yang menderita beberapa gangguan tampaknya merupakan kesalahan karena tidak ada alasan bagi Nefertiti untuk ikut merasakan gangguan yang dialami raja. Dengan demikian, penggambaran tersebut dapat menggambarkan Akhenaten dan Nefertiti sebagai mereka yang telah diubah ke status seperti dewa melalui pengabdian mereka kepada Aten sedemikian rupa, sehingga iman mereka terlihat bahkan pada anak-anak mereka. Aspek lain dari seni periode Amarna yang membedakannya dari periode sebelumnya dan setelahnya adalah keintiman gambar-gambarnya yang paling baik dicontohkan dalam prasasti Akhenaten, yang memperlihatkan keluarga tersebut menikmati kebersamaan satu sama lain di saat-saat pribadi. Gambar-gambar Firaun sebelum dan sesudah periode ini menggambarkan sang penguasa sebagai sosok penyendiri yang sedang berburu atau berperang atau berdiri di samping dewa atau ratunya dengan bermartabat dan terhormat. Hal ini juga dapat dijelaskan sebagai sesuatu yang berasal dari kepercayaan agama Akhenaten, bahwa Aten, bukan Firaun, adalah pertimbangan yang paling penting, dan di bawah pengaruh cinta dan keanggunan Aten, Firaun dan keluarganya tumbuh subur. Citra Aten sebagai dewa yang maha kuasa, maha pengasih, pencipta dan pemelihara alam semesta yang tertinggi, dianggap memiliki pengaruh yang kuat pada perkembangan iman agama monoteistik di kemudian hari. Apakah Akhenaten dimotivasi oleh agenda politik untuk menekan kekuatan kultus Amun? Atau jika ia mengalami wahyu agama yang sejati, ia adalah orang pertama yang tercatat membayangkan satu dewa tertinggi yang peduli terhadap kehidupan dan nasib manusia secara individu. Sigmund Freud dalam karyanya tahun 1903, 9 M. Moses and Monotheism,
berpendapat bahwa Musa adalah seorang Mesir yang telah menjadi penganut kultus Aten dan diusir dari Mesir setelah kematian Akhenaten dan kembali ke paradigma agama lama. Freud mengutip dari James Henry Breasted, arkeolog terkenal, bahwa penting untuk diperhatikan bahwa namanya Musa berasal dari Mesir. Nama itu hanyalah kata Mesir Mose yang berarti anak dan merupakan singkatan dari bentuk yang lebih lengkap dari nama-nama seperti Amen Mose yang berarti Amon seorang anak, atau Petah Mose yang berarti Petah seorang anak, dan nama Musa, anak, tidak jarang ditemukan pada monumen-monumen Mesir. Freud mengakui bahwa kultus Aten sudah ada jauh sebelum Akhenaten mengangkatnya ke puncak kejayaan. Tetapi menunjukkan bahwa Akhenaten menambahkan komponen yang sebelumnya tidak dikenal dalam kepercayaan agama. Ia menambahkan sesuatu yang baru yang berubah menjadi monoteisme, doktrin tentang dewa universal, kualitas eksklusivitas. Filsuf Yunani Xenophanes kemudian mengalami visi serupa, bahwa banyak dewa di negara kota Yunani adalah khayalan yang sia-sia dan hanya ada satu dewa sejati. Dan meskipun ia berbagi visi ini melalui puisinya, ia tidak pernah menetapkan kepercayaan itu sebagai cara baru yang revolusioner untuk memahami diri sendiri dan alam semesta. Apakah seseorang menganggap Akhenaten sebagai pahlawan atau penjahat dalam sejarah Mesir? Pengangkatannya terhadap Aten ke supremasi tidak hanya mengubah sejarah bangsa itu, tetapi juga jalannya peradaban dunia. Namun bagi mereka yang datang setelahnya di Mesir, ia adalah raja sesat dan musuh yang ingatannya perlu dihapuskan. Putranya, Tutankhamun, diberi nama Tutankhaten saat lahir, tetapi mengubah namanya setelah naik takhta untuk mencerminkan penolakannya terhadap Atenisme dan kembalinya negara itu ke cara-cara Amun dan dewa-dewa lama. Para penerus Tutankhamun I dan khususnya Horemheb merobohkan kuil-kuil dan monumen-monumen yang dibangun oleh Akhenaten untuk menghormati dewanya dan menghapus namanya dan nama-nama penerus langsungnya dari catatan. Faktanya, Akhenaten tidak dikenal dalam sejarah Mesir hingga ditemukannya Amarna pada abad ke-19 Masehi. Prasasti Horemheb mencantumkan dirinya sebagai penerus Amenhotep III dan tidak menyebutkan penguasa periode Amarna. Makam Akhenaten ditemukan oleh arkeolog besar Flinders Petrie pada tahun 1907 Masehi dan makam Tutankhamun yang lebih terkenal ditemukan oleh Howard Carter pada tahun 1922 Masehi. Ketertarikan pada Tutankhamun menyebar ke keluarga Raja Emas, dan perhatian pun tertuju lagi pada Akhenaten setelah hampir 4.000 tahun. Namun, warisan monoteismenya, jika Freud dan yang lainnya benar, memengaruhi pemikir agama lain untuk meniru cita-citanya tentang satu Tuhan yang sejati dan menolak politeisme yang telah menjadi ciri kepercayaan agama manusia selama ribuan tahun.